شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad amma ba'du. Kalau nuwun Bapak Ibu sekalian, wabil khusus Bapak Takmir Masjid Al-Ikhlas. Terlebih dahulu kami memperkenalkan diri serombongan yang sowan wonten arsani panjenengan menika delegasi dari Forum Komunikasi Masjid Desa Jati yang ada 24 masjid. Alhamdulillah masjid niki termasuk masjid yang paling aktif dalam Forum Komunikasi Masjid. Maksudipun aktif tidak hadir. Jadi saya agak lupa ini takmirnya yang mana ini. Oke. Jadi kehadiran kami di sini yang pertama silaturahim, yang kedua mari kita lanjutkan silaturahim kita antar takmir masjid yang sudah berusia 30-an tahun. Jadi kita perkat lagi, kita gayengkan lagi, dan kita semangatkan lagi. Karena keberadaan FKM sangat membantu demi kelancaran dan persatuan kesatuan khususnya umat Islam di Desa Jati. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari yang penuh rahmat Allah ini kami sedikit ingin mengabarkan dari sebuah pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau pernah berpesan kepada para sahabatnya. Di waktu Rasulullah masih hidup di muka bumi, Rasulullah pernah berpesan, "Wahai sahabatku, suatu saat jika kalian bertemu yang namanya Uwais Al-Qarni, mohonlah engkau agar didoakannya, mintalah kau didoakannya." Ini pesan dari utusan Allah SWT yang memberikan sinyal bahwa di situ ada seorang yang namanya Uwais Al-Qarni. Kurang apa para sahabat? Kurang apa Abu Bakar, Utsman, Umar, dan lain sebagainya, dedengkot dan tokoh Islam pada masanya. Kalau ada Nabi sesudah Rasulullah, mungkin kemungkinan besar itu Abu Bakar. Tapi baginda Rasulullah berwasiat, jika kalian bertemu kepada Uwais Al-Qarni, mohon didoakan. Timbul pertanyaan, siapa Uwais Al-Qarni itu dan apa keistimewaan beliau sehingga sampai demikian Rasulullah berpesan. Itulah sejarah yang mesti kita ketahui. Ternyata Allah SWT juga memberi pesan kepada kita. Ya. Apa pesannya? Yang sudah ramai, yang sudah sering kita dengarkan pesan Allah untuk kita. Surat Al-Baqarah ayat 185 dan seterusnya itu saya cuplik bagian tengahnya. Famang sahida minkum sahra falyasumhu. Itu firman Allah yang diartikan kurang lebih. Apabila kalian bertemu bulan Ramadan, maka berpuasalah. Kalimatnya agak mirip, pesannya mirip. Kalau Rasulullah, apabila kalian ketemu Uwais Al-Qarni, mohonlah engkau didoakan.
Tapi Allah berpesan, apabila engkau ketemu bulan Ramadan, berpuasalah. Timbul pertanyaan, apa bulan Ramadan itu dan apa? Uwais Al-Qarni itu siapa? Bulan Ramadan itu apa dan siapa? Dalam pertanyaan begitu kita ingin menelusuri dan ingin mengkaji itu. Mulai dari awal, Allah sudah menegaskan Sahru Ramadan. Sahru Ramadan. Sahru Ramadhana, bukan Sahru Ramadhani atau Sahru Ramadhanun. Ternyata ada arti bahasa yang berlainan. Allah memakai Sahru Ramadhana. Bulan Ramadan. Sahru itu sasi, Bapak sekalian. Kalau bulan itu khomar, bahasa Arabnya begitu. Kalau sasi itu nggak bisa dilihat. Tapi kalau kumar bisa dilihat, bulan itu bisa lihat. Kalau sahru itu tidak bisa dilihat. Untuk menentukan itu maka ada namanya ilmu hisab, ilmu perhitungan. Ya. Sasi itu ada 12. Kata Allah, sesungguhnya bulan itu di sisi Allah ada 12. Saya sering bertanya, mungkin pertanyaan saya kalau dijawab oleh jamaah sini sama saja. Kira-kira 12 bulan itu apa saja toh? Januari, Februari, begitu jawabannya. Walaupun saya nggak bertanya, pasti jawabannya seperti itu. Apa toh 12 bulan itu? Januari, Februari, sama. Masjid-masjid mana Bapak Ibu pemuda sama. Oke lah kalau begitu. Bapak sekalian, Sahru 12 bulan di sisi Allah itu mulai dari Muharram sampai Dzulhijjah. Nah, di situ ada bulan yang secara spesifik Allah itu menyebutnya Sahru Ramadan. Bulan Ramadan. Enggak Sahru Syawal, enggak Sahru Sa'ban, enggak Sahru Muharram. Tapi Allah menyebut Sahru Ramadan. Apa ini Ramadan itu sampai Allah itu lebih spesifik dan langsung menolak berpuasalah. Allah tidak pernah memerintahkan apabila kau ketemu bulan Syawal berpuasalah dan lain sebagainya, enggak. Nanti tingkatannya itu hadis sabda Rasulullah, apabila kamu bertemu bulan Syawal, 6 bulan Syawal berpuasalah, itu baru tingkatan Rasulullah. Tapi Allah lebih spesifik menunjukkan kita disuruh puasa itu di bulan Ramadan. Ada apa? Gerangan bulan Ramadan sampai Allah itu memesankan kepada kita apabila kalian ketemu di bulan itu berpuasalah. Kita bahas apa bulan Ramadan itu. Bulan Ramadan kalau menurut urutan bulan adalah bulan yang ke-9. Mungkin Bapak sekalian bisa mengurutkan enggak dari 1 sampai 9 itu apa secara urut? Ya. Saya kira ya saya sendiri agak lupa, ya. Bulan yang ke-9. Bapak Ibu sekalian, ternyata kita udah adik kalkulasi. 9 itu adalah angka tertinggi dari sekian angka. Ya, angka tertinggi dari sekian angka. Kalau kita juara ingin juara 1, tapi kalau nilai ingin memilih 9. 9 adalah angka tertinggi dari sekian angka. Kemudian Ramadan ternyata ada bulan yang ke-9. Apa bisa diartikan bahwa Ramadan itu bulan yang tertinggi dari sekian bulan? Maknanya lebih mendekati itu, Bapak sekalian. Nah, mengapa Allah perintahkan itu kita berpuasa? Kalau Rasulullah berpesan, kalau kamu ketemu Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa, didoakan oleh Al-Qarni. Siapa Al-Qarni itu? Adalah orang yang tidak terkenal di dunia, namun termasyhur di langit. Orang yang tidak pernah orang kenal siapa itu Uwais Al-Qarni, namun malaikat selalu hormat kepada Uwais Al-Qarni. Adalah sosok
orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, wabil khusus ibunya. Ya. Sampai langit mencatat, sampai Rasulullah mendengar berita yang diwahyukan oleh Allah bahwa sosok Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang perlu diteladani kesetiaan, kehormatannya kepada orang tuanya, wabil khusus ibunya. Ya. Bapak sekalian, Ibu, kadang-kadang kita ini sebagai anak nggak pernah menyadari dan tidak pernah mau berpikir. Sebenarnya saya itu menjadi begini itu atas perjuangan siapa? Atas perjuangan siapa? Kita menjadi orang yang terkenal, kita menjadi orang yang kaya, pandai. Ini adalah jerih payah orang tua kita. Cucuran keringat, perasan tenaga, malam untuk siang, siang untuk malam. Seorang tua, ibu bapak tidak pernah ada lelah dan keluh kesahnya membesarkan kita, agar kita tidak tertinggal dengan teman-teman kita. Apapun mereka kerjakan, yang dulunya pemuda masih tegap, giliran demi anak-anaknya, punggungnya menjadi bongkok, menjadi bungkuk. Itu adalah orang tua kita. Ya, orang tua kita. Orang tua kita tidak pernah ada lelahnya demi kita. Dan orang tua kita ini adalah seorang pahlawan yang terbaik. Tidak ada orang yang lebih baik di dunia ini selain orang tua kepada kita. Maka dikala itu ada dua perbedaan di antara malaikat, antara para ulama. Ada yang menyatakan di waktu Rasulullah habis sholat khutbah Idul Fitri, Rasulullah yang mengamini malaikat Jibril yang berdoa. Ada sebagian ulama yang menyatakan malaikat Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengamini. Jadi dua ini. Mimbar Rasulullah itu ada 3 tingkatan, 1, 2, 3. Begitu naik dari tingkat ke-1, Rasulullah bersabda, amin. Kemudian naik lagi, amin. Yang ketiga lagi, amin. Nah, setelah itu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, saya dengar tadi Rasulullah kok bilang amin, amin 3 kali, ada apa ya Rasulullah? Barusan kami mendengar Jibril berdoa. Doanya satu di antaranya. Ya Allah, jangan engkau terima amalan ibadahnya seorang anak yang masih durhaka kepada orang tua. Rasulullah bersabda, amin. Ya. Itu. Jadi sampai langit tidak pernah membuka lembaran catatan kita selama anak itu masih durhaka kepada orang tua. Ya. Sampai begitu. Ya. Dan orang tua itu dalam memasuh kita ikhlas betul, tulus ikhlas. Ya, tulus ikhlas. Saya mendengar sendiri Bapak sekalian, ada seorang ibu itu lagi meme gabah. Seorang ibu meme gabah. Kebetulan gabah itu mau mendung, segera turun hujan. Anaknya yang masih bayi ternyata bangun dari tidur. Oe. Enggak diperduli itu gabah kodanan karemu, enggak garing karemu, gabah ditinggal lari. Hampiri anaknya yang sedang nangis. Saudara, begitu datang, anaknya itu kebetulan laki-laki. Itu pipis. Anaknya itu pipis. Persis mipisi pipinya sang ibu. Ya, persis. Apa kata ibu? Waduh, anakku lanang wis nggaji ibuke. Pak, Bu, kalimat yang tulus seorang ibu ya anake lho. Bilang, aduh, anakku lanang wis nggaji ibuke, wis belonjo ibuke. Ya Allah. Orang tua yang sangat luar biasa. Ya. Enggak marah, sayang, walaupun diuyui.
Kita tidak habis pikir kalau itu terjadi pada kita. Kita sedang ada tamu, ibu kita sakit, atau bapak kita sakit, teriak-teriak kepada kita dan nangis. Apakah kita lari menghampiri bapak kita yang sedang sakit, atau kita masih asik ngobrol pada tamu kita? Ya, apakah kita masih ngobrol pada tamu kita? Andai kita lari menemui bapak kita, bagaimana perasaan kalau bapak kita itu kencing mengincingi wajah kita? Apa yang terjadi? Pasti saya yakin tidak akan bicara, waduh bapakku belonjo aku. Saya kira dari sini saya teropong nggak akan terdengar suara itu. Marah mungkin, emosi mungkin, paling nggak mangkel yang terjadi pada dirinya. Bapak sekalian, itulah Uwais Al-Qarni. Dia sangat sangat hormat dan saya sangat kepada ibunya. Sampai kelakuan dan amalan seperti itu, makhluk di langit memuji Uwais Al-Qarni karena ketenarannya di langit, sampai Rasulullah itu mendengar berita yang disampaikan oleh penghuni langit itu kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah berpesan, apabila kamu ketemu Uwais Al-Qarni, mohon didoakan. Itu salah satu keistimewaan Uwais Al-Qarni. Bapak sekalian, keistimewaan bulan Ramadan apa? Kita disuruh puasa. Ini waktunya sudah dipesan agar tidak lebih dari 15 menit. Nanti bisa dibahas lagi apa keistimewaan Ramadan, sehingga Rasulullah Allah berpesan, jika kamu bertemu bulan Ramadan maka berpuasalah. Nah, Bapak sekalian, saya kira itu yang saya sampaikan. Semoga amalan kita ke depan, amalan yang salah satunya amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala kekilafan kita, kekurangan kita, mohon kita banyak istighfar di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak orang yang berlomba-lomba agar bulan Ramadan itu maksimal dalam beribadah, ya. Tapi kita kan tidak bisa sholat terus, baca Quran terus, zikir terus, kan tidak bisa. Ada amalan, kata Rasulullah, amalan itu ringan diucapkan, namun besar pahalanya, Allah ridha dan Allah suka. Apa itu? Kata Rasulullah, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Amalan yang ringan diucapkan, Allah ridha dan pahalanya besar. Selamat mencoba, semoga Allah memperkenankan segala amalan kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.